Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Jumpa lagi bersama Kak Nia dalam channel Ayo Sinaore. Kali ini Kak Nia akan membahas tentang cara pencatatan atau penghapusan piutang usaha maupun piutang dagang, serta dilengkapi pembahasan cadangan kerugian piutang. Sebelum Kak Nia membahas lebih lanjut, agar channel ini berkembang dan semakin memberikan manfaat, mohon dukungan like, subscribe, dan share ke sosial media kalian sebanyak-banyaknya. Oke, nggak usah berlama-lama lagi, mari kita ke pembahasannya. Sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia, piutang dicatat dan diakui sebesar jumlah bruto atau nilai jatuh tempo dikurangi dengan taksiran jumlah yang tidak akan diterima. Yang artinya adik-adik, piutang harus dicatat sebesar jumlah yang diharapkan akan dapat ditagih. Berdasarkan hal tersebut, maka perusahaan harus membuat suatu cadangan piutang tidak tertagih yang merupakan taksiran jumlah piutang yang tidak akan dapat ditagih dalam periode tertentu. Gimana adik-adik? Kira-kira udah paham apa belum? Oke, Kak Nia contohkan, misalkan si A berhutang pada si B. Si B berarti memiliki piutang. Piutangnya si A, gitu ya. Kita posisikan diri kita sebagai akuntan pada perusahaan B. Kalau kita pada perusahaan B berarti kita mengakui adanya piutang si A pada tahun misalkan 2023. Nah, di pertengahan tahun 2023, misalkan bulan Juni, itu si A tidak kunjung membayar utangnya. Maka berdasarkan pengalaman, kita selaku akuntan bersama dengan pihak manajemen harus menetapkan berapa kira-kira piutang yang tidak bisa tertagih atau kita cadangkan piutang yang tidak tertagih. Oke, next kita ke metode pencatatan dan penghapusan piutang. Metode pencatatan dan penghapusan piutang dibagi menjadi dua metode, yaitu metode cadangan dan metode penghapusan langsung. Kalau metode cadangan biasanya disebut dengan metode tidak langsung. Kalau metode penghapusan langsung biasanya di beberapa buku disebut dengan metode langsung. Untuk metode cadangan, pencatatan akan dilakukan pada saat kita mencadangkan kerugian piutang dan pada saat penghapusan piutang. Sedangkan untuk metode penghapusan langsung itu akan di jurnal atau dibukukan pada saat perusahaan sudah memastikan bahwa piutang pada perusahaan tertentu itu akan benar-benar dihapus. Jadi langsung melakukan penghapusan piutang pada saat sudah diputuskan. Untuk metode penghapusan langsung ini hanya akan mencatat pada saat betul-betul piutang tersebut tidak bisa ditagih atau dihapuskan atau perusahaan lain itu sudah benar-benar tidak bisa membayar. Misalkan mengalami kebangkrutan. Nah, jurnal yang dibuat apa? Kerugian piutang pada piutang. Jadi piutangnya langsung dinolkan ya adik-adik ya. Sedangkan untuk metode cadangan sendiri, terdapat dua dasar utama yang dapat digunakan untuk membuat cadangan kerugian piutang atau piutang tidak tertagih. Yang pertama yaitu dasarnya dari penjualan kredit, jadi total penjualan kredit. Yang kedua dari persentase total saldo piutang. Persentase ini adik-adik ditentukan perusahaan berdasarkan tingkat pengalaman perusahaan sebelumnya. Dengan dasar semakin lama umur piutang, maka semakin besar kemungkinan piutang tersebut tidak dapat tertagih atau terbayarkan. Next kita bahas rumus persentase total penjualan kredit. Didapatkan dari penjualan kredit dikalikan dengan persentase. Misalkan total penjualan kredit senilai miliar dikalikan dengan persentase yang telah ditetapkan oleh pihak perusahaan dan manajemen 1%. Maka diketahui taksiran penghapusan piutang atau kerugian piutang itu 50 juta. Maka jurnal yang bisa dibuat yaitu beban kerugian piutang pada cadangan kerugian piutang sebesar 50 juta. Next,
rumus persentase total saldo piutang berdasarkan dari saldo piutang dikalikan dengan persentase. Misalkan ada tingkat keterlambatan 46 sampai dengan 60 hari, maka termasuk ke dalam kelompok 10%. Misalkan ada perusahaan A sudah termasuk ke dalam kelompok 10%. Tinggal dikalikan saldo piutang perusahaan A 390 juta dikali dengan 10%, maka ketemu 39 juta. Maka jurnal yang bisa dibuat yaitu beban kerugian piutang pada cadangan kerugian piutang senilai 39 juta. Nah, untuk persentase total saldo piutang inilah yang akan masuk ke dalam analisis umur piutang. Untuk analisis umur piutang sendiri akan Kak Nia bahas pada pertemuan selanjutnya. Oke Kak, nggak kerasa udah di akhir penghujung pembahasan kita pada pertemuan kali ini. Sebelum menutup, yuk kita yel-yel dulu. Akuntansi itu mudah, mudah itu dengan akuntansi. See you next. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.